Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Sidik dari kelas S06C. Mata kuliah Desain Warehouse dan Bisnis Intelijen. Di sini saya akan membuat video tutorial membangun data warehouse dari database yang sudah saya bikin. Ini database-nya. Pertama-tama, di sini kita membuat transformasi baru di Pentaho. Jadi tinggal klik aja transformation. Setelah itu kita ke database connection. Di sini saya udah bikin database connectionnya juga. Nah, saya akan menjelaskan gimana cara membuat database connectionnya. Di sini tinggal klik kanan terus new. Nah, habis itu di sini kita bikin koneksinya tuh MySQL. Nah, connection name-nya terserah. Jadi saya contohin aja di sini Confimart. Nah, hostname-nya tuh dia host. Nah, database name-nya tuh disesuaikan dengan nama database yang ada di sini. Jadi di sini tuh nah, itu username-nya diisi dengan root. Karena di sini kita akan membuat integrasi dua database. Setelah membuat koneksi yang pertama, setelah itu kita membuat database dengan nama DWP. Di sini kita bikin koneksinya lagi. Nah, connection name-nya ganti dengan sama karena bisa bentrok. Nah, di sini database name-nya tuh disamain sama kayak yang di sini. Namanya di sini DWP. Nah, habis itu tinggal klik OK karena saya di sini udah bikin, jadi udah nih. Setelah itu membuat dimensi karyawan. Nah, di dimensi karyawan itu yang pertama tuh kita masukin tabel input untuk membuat MS karyawan dan MS cabang. Jadi tinggal drag aja ke sini. Habis itu kita buka di sini. Nah, di sini tuh konfigurasinya tuh harus sama. Nah, di sini connection-nya tuh kita pakai yang PMARC karena kita mau mengambil SQL statement-nya tuh dari database yang ini. Dari database pminimart tadi sudah connection name-nya tuh saya bikin confimart. Nah, tinggal di sini get select statement. Nah, kita di sini pilih yang tabel, habis itu ke MS karyawan. Tinggal klik aja terus habis itu oke. Terus kita oke. Terus lanjut ke yang tabel input di MS cabang. Sama, koneksinya juga dari pmart karena ngambil dari database yang sama. Setelah itu ke SQL select statement, kita di sini pilih MS cabang, tinggal di OK aja. Nah, udah masuk ini, itu di OK. Nah, setelah itu sini tuh ada cabang karyawan. Nah, di sini tuh dia memakai stream lookup. Di sini tinggal cari stream lookup. Nah, habis itu di drag aja di sini. Terus di cabang karyawan. Nah, stream lookupnya ini diklik aja, terus di step yang itu diberi nama cabang karyawan, terus selanjutnya lookup stepnya kita ngambil dari tabel input yang MS cabang. Nah, di sini kita tinggal klik aja di sini ke get file. Setelah itu muncul ini. Nah, yang di bawah tuh kita pencet get lookup file. Jadi gini. Nah, setelah itu karena kita cuma butuhin dua file yang di bawah, kita hapus aja yang kode kota. Habis itu oke. Setelah itu di sini ada nama karyawan. Nah, di sini tuh buat nambahin nama. Jadi di sini kita menggunakan concat file. Kita tambah aja drag seperti biasa. Kita klik di sini. Nah, di sini target field-nya tuh dia berarti ngambil dari tabel MS karyawan. Berarti ngambil data dari MS karyawan yang field nama karyawan. Nah, di sini kita bikin pembeda kita isi filenya tuh yang pertama tuh nama depan dengan
seperti ini. Ya tinggal klik OK. Habis itu di sini tuh ada seleksi kolom. Nah, di sini tuh buat ngurutin kolom-kolom yang ada di sini. Jadi ini menggunakan select value, tambah di sini select value. Kita drag ke sini. Tuh, tinggal konfigurasinya seperti ini. Kita samain aja. Ada kode cabang, kode karyawan, nama era cabang, dan nama karyawan. Setelah itu tinggal klik OK aja. Nah, di sini tuh ada SK karyawan. SK karyawan tuh pakai sequence. Add sequence. Kita drag aja ke sini, sama aja. Sama aja di drag-drag. Setelah itu di sini tuh kita kasih nama stepnya tuh SK karyawan, terus value-nya juga SK karyawan. Nah, ini maximum value terserah kalian. Saya atur ke ini. Terus di sini ada atur field sama seperti yang di seleksi kolom, menggunakan select value. Di sini ada filenya, ada SK karyawan, kode cabang, kode karyawan, nama area cabang, nama karyawan. Setelah itu oke. Nah, di sini tuh kita tambahin yang terakhir tuh table output. Di sini tinggal cari table output, tinggal di drag. Setelah itu di sini step name-nya diganti menjadi dim karyawan. Nah, di sini connection-nya tuh menggunakan database baru yang ini DWP. Nah, tadi saya namainnya tuh con DWP, jadi saya milih di sini con DWP. Itu jangan lupa pencet SQL. Nah, karena di sini saya udah bikin tabelnya, jadi di sini alter tabel. Kalau misal belum, dia ada add tabel. Nah, di sini dengan nama-nama field yang ada di sini. Setelah itu tinggal pencet execute, terus oke. Terus habis itu kita preview. Quick launch. Keluar di sini data-datanya. Kita close, berhasil. Dimensi karyawan sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat dimensi waktu. Di sini menggunakan generate row. Kita cari di sini. Nah, tinggal drag aja masukin ke dalam resmi ini tinggal. Nah, di sini kita harus mengisi datanya seperti ini. Jadi harus sama. Step name tanggal lama, terus di fieldnya name-nya tanggal awal, terus tipe datanya date, terus formatnya tuh YYY, terus MMDD. Nah, nya kosong, precision kosong, forensic juga kosong, desimal. Nah, di sini value-nya tuh dari ini start value-nya tuh dari 2000 bulan 1 tanggal 1. Buat empty string-nya tuh diisi 0. Tinggal klik OK. Setelah itu di sini ada add sequence. Tinggal cari aja seperti tadi di sini. Nah, di sini diisi hari selanjutnya, name value-nya juga hari selanjutnya, tapi dengan underscore, terus tinggal klik OK. Setelah itu ada kalkulator untuk menghitung hari. Nah, untuk isi filenya itu harus sama seperti ini biar penghitungan harinya tuh benar. Jadi di tanggal tuh ada di field pertama tuh ada tanggal, terus kalkulasinya date A plus B days, terus field A nya tanggal awal, field B nya hari selanjutnya, terus relative-nya date, remove. Terus conversion mark-nya tuh YYMMDD. Nah, samain aja seperti di sini. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita bikin tabel input untuk nama bulan. Di sini kita tabel input. Nah, di sini tuh yang di metanya tuh yang pertama nomor bulan, tipe datanya integer, terus yang kedua nama bulan, tipe datanya string. Terus itu kita isi di data. Nama bulan tuh kita isi dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, nama bulannya dari Januari sampai Desember. Setelah itu pencet OK. Sini ada stream lookup untuk generate nama bulannya. Kita buka aja. Di sini lookup stepnya nama bulan karena kita ngambil dari tabel input yang nama bulan. Di field di kayak lookupnya tuh di sini ada field bulan, terus yang di field di file
bawah ada nama bulan, terus di datanya string. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, di sini ada JSON Java query modified JavaScript value. Kita cari aja di sini. Nah, tinggal masukin di sini. Setelah itu kita masukin query ini var sk waktu harus sama seperti ini karena ini tuh menghitung sk waktu. Nah, setelah itu kita checklist compatibility mode, terus optimize levelnya itu 9. Nah, yang field di bawahnya diisi dengan sk waktu integer, terus replace value-nya n, tinggal klik OK. Nah, di sini ada buat atur kolom, kita menggunakan select value, sama aja seperti yang di dimensi karyawan. Di sini tuh untuk mengurutkan file-file buat yang nanti di database. Setelah itu klik OK. Dimensi waktu sama seperti yang di dimensi karyawan juga, di sini SQL-nya kita execute karena saya udah ada tabelnya, jadi sini menjadi alter table. Setelah itu di sini connection type-nya kita pakai database yang satunya yang akan kita integrasi, jadi PDWP sama seperti yang di dimensi karyawan. Itu klik OK, kita preview datanya dulu. Nah, datanya seperti urutan yang di atur kolom tadi ya, jadi ada SK waktu paling atas, paling kiri, hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Itu kita stop. Nah, selanjutnya kita akan membuat di dimensi cabang. Jadi dimensi cabang ini ada tabel input untuk MS cabang dan tabel input untuk MS kota. Yang pertama kita lihat dulu yang di MS cabang. Nah, sama seperti yang di dimensi karyawan, di sini menggunakan koneksinya dari PMart karena kita ngambil statement SQL ini dari tabel yang MS cabang. Di sini sama seperti yang tadi, di sini kita cari yang MS cabang, tinggal klik OK. Ini klik OK. Oke, nah yang di MS kota juga kita sama menggunakan PMart. Kita cari di sini, ambil MS kota, terus pilih, tinggal klik OK. Kita OK. Sini ada stream lookup untuk menggabungkan dari tabel input cabang sama kota, jadi kita gabung. Di sini kita ngambil lookupnya dari kota ya, MS kota. Di atas itu ada kode kota, terus yang field yang di bawah itu ada kode provinsi, tipe datanya string. Terus kita klik OK. Setelah itu di sini ada tabel input untuk provinsi, sama seperti yang cabang dan kota kita makainya PMart. Nah, di sini kita ngambil statementnya dari tabel PMart, dari database PMart, sorry. Setelah itu di sini kita cari MS provinsi. Nah, provinsi. Kita klik aja terus OK. Setelah itu kita OK. Terus di provinsi kota cabang kita klik. Nah, kita bikin lookup buat provinsi kota cabang. Di sini tuh lookupnya tuh dia nyambung dari kota cabang sama provinsi. Nah, lookup stepnya kita ngambil dari provinsi. Di field atasnya kode provinsi, terus yang field bawahnya ada kode provinsi, nama provinsi, tipe datanya sama-sama string. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini dia ada add sequence buat cabang. Sini yang value-nya SK cabang, terus habis itu STPM-nya juga SK cabang. Setelah itu klik OK. Sini ada buat select value atau column, sama aja di sini file time-nya sama yang kayak ada yang di sini, kita gabungin jadi satu. Nah, yang di dim cabang kita klik aja, terus setelah itu nah ganti connection, kita stepnya diganti dim cabang, connectionnya dari dengan memakai DWP. Target tabelnya tuh dim cabang karena kita ngambilnya di tabel naruh. Setelah itu dim cabang, di sini ada DWP, statementnya dim cabang, terus target tabelnya dim cabang. Setelah itu kita oke. Itu kita preview, biasanya akan muncul seperti ini. Itu kita close. Selanjutnya kita membuat dimensi produk seperti
yang dimensi-dimensi lain. Jadi pertama tuh ada tabel input, di sini ada MS kategori sama MS produk. Jadi kita konfigurasi dulu yang MS kategori. Di sini step menuju MS kategori. Koneksinya kita ambil sama seperti yang database PMart. Nah, kita pencet select SQL statement. Kita pilih di sini ke tabel. Kita cari yang MS kategori. Setelah itu oke. Setelah itu oke. Selanjutnya di konfigurasi di MS product sama seperti yang di kategori, kita ke tabel, kita cari juga yang MS product. Kita klik oke aja. Karena di sini saya udah biasanya. Itu kita membuat stream lookup untuk buat cabang produk. Jadi di sini stepnya cabang produk, terus lookup stepnya tuh kita ngambil dari yang kategori. Di lookup fieldnya kita lookup fieldnya di sini isinya kode kategori, lookup fieldnya juga kategori, terus di yang field yang di bawah ada nama kategori dengan tipe data string sama kode kategori dengan tipe data string juga. Itu kita klik OK. Setelah itu ada di sini ada select value untuk seleksi kolom dari kategori sama produk. Sini isinya kita samain aja seperti ini. Ada kode kategori, nama kategori, kode produk sama nama produk. Setelah itu di sini ada add sequence. Isinya step namanya SK product, name of value-nya juga SK product, SK underscore product. Itu klik OK. Di sini ada select value juga untuk ngatur kolom dari semua file yang ada. Isinya ada SK product, kode kategori, nama kategori, kode produk sama nama produk. Nah, setelah itu kita ke tabel terakhir tuh ada tabel output. Di sini kita konfigurasi dulu stepnya di produk, koneksinya di akun DWP, harga tabelnya di underscore produk. Setelah itu sini ada dim produk, pencet dulu. Di sini ada akun DWP, ada dim produk, di sini ada commit size. Nah, karena saya udah bikin tabelnya dulu, jadi di sini kita nggak usah perlu SQL ya. Jadi kalau misal kalian kalian belum bikin tabelnya tuh, kalian klik SQL, setelah itu ada tombol execute, klik aja execute. Kalau saya udah bikin, jadi tampilannya tuh kayak gini, karena nggak ada fungsi yang bisa dieksekusi gitu, karena nggak bikin apa-apa, karena udah jadi tabelnya. Itu klik OK. Lalu kita klik preview, launch. Itu muncul data-datanya. Di sini ada SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Itu selanjutnya kita membuat tabel data penjualan. Di sini, nah di sini lumayan banyak buat ininya, desain-desainnya. Di sini ada tabel transaksi, kita ngambil dari koneksinya kita ngambil dari PMart, karena di sini kita ngambilnya dari database Pminimart. Di sini ada tulisan kan, tinggal kita get select value sama aja, kita ambil di transaksi penjualan. Kita ambil dari sini from PMart TR penjualan, kita ambil terus kita klik OK aja, karena saya udah tambah jadi saya klik. Selain di sini ada dim cabang, dim produk, dim karyawan, dim waktu, tabel harga. Itu menggunakan tabel input. Nah, kita konfigurasi dulu di dim cabang seperti ini, sama seperti sebelumnya. Jadi tinggal tabel, terus kita cari dimensi cabang. Nah, ini paling atas. Nah, klik OK. Nah, setelah itu kita bikin stream lookup
untuk SK cabang untuk aja. Nah, di sini lookup fieldnya ada kode cabang sama fieldnya tuh SK cabang dengan tipe data integer. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya bikin tabel input juga dengan nama dimensi produk seperti ini, sama aja kayak yang ada. Kita cari yang dimensi produk, tinggal klik OK seperti biasa. Setelah itu bikin lookup stream lookup juga dengan nama produk. Lookup stepnya ngambilnya dari dimensi produk. Setelah itu lookup fieldnya ada kode produk sama field field yang di bawah tuh ada scope produk dengan tipe data integer sama seperti yang di SK cabang juga. Setelah itu ada dimensi karyawan, akan tampil yang ketiga di sini sama seperti yang kita mencari tabel yang dimensi karyawan. Klik OK aja. Terus di SK karyawan juga. Nah, jadi saya jelasin dikit sebenarnya. Ini dia kan ngambil dari yang SK karyawan itu dia ngambil dari foreign key-nya tuh foreign key dari dimensi karyawan. Jadi kenapa di sini tuh field yang di bawah tuh dia sama tipe datanya itu sama karena ini juga SK kan, SK juga karena SK tuh sebagai foreign key. Selanjutnya dimensi waktu juga sama, dimensinya juga sama. Kita cari get value, kita cari yang dimensi waktu. Tinggal diklik aja, setelah itu OK. Skala waktu juga di sini. Nah, di sini tuh kita kalau kita pencet get lookup di sini tuh get file. Nah, get file di sini tuh dia banyak. Kita hapus aja kita. Di sini lookup fieldnya tuh dari tanggal transaksi kita ganti menjadi tanggal. Di sini kita cuma pakai skala waktu. Kita oke. Nah, di tabel harga harian di koneksinya tuh kita pakai PMart karena kita ngambilnya dari tabel harga di database P-Minimart. Nah, kita sama seperti yang lain di tabel, terus kita cari mes harga harian, setelah itu oke. Nah, di sini ada harga berlaku cabang, di sini dia ada filenya tuh ada 3 yang atas. Ada kode cabang, kode produk, tanggal transaksi. Nah, di sini dia di bawah ada harga berlaku cabang, setelah itu klik OK. Ini ada kalkulator untuk menghitung total jual. Nah, sini kita bikin file dengan nama total jual. Kalkulasinya kita pilih A kali B. Setelah itu kita isi di file A-nya tuh harga berlaku cabang, terus file B-nya jumlah pembelian. Jadi di sini tuh kalkulasinya tuh dari harga berlaku cabang dikali jumlah pembelian. Yaitu value type-nya non, terus remove-nya n. Setelah itu klik OK. Di sini ada select value untuk ngatur kolom output datanya. Yang pertama ada SK produk, terus SK karyawan, SK waktu, SK cabang, tanggal transaksi, jumlah pembelian, total jual. Setelah itu kita klik OK. Nah, di tabel fakta penjualan di sini ada tabel output sama seperti tabel output yang lain. Koneksinya kita menggunakan ConDWP. Nah, karena saya udah membuat tabelnya, jadi saya ini ada alter tabel keluar. Nah, kalau misal kalian belum bikin tabel buat fak penjualan, ini di sini tuh tulisannya tuh add table fact penjualan, terus isi dari file-file yang ada di atur kolom. Jadi tinggal itu diklik execute aja, tinggal klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal pencet run dulu untuk ngecek apakah ada yang error dari tabel-tabel di sini. Ada yang
Pikiran ya di sini ada lognya. Kalau misalnya nggak ada yang error, di sini tuh checklist semua ya. Rada lama. Nah, dan di sini ada tulisan spot. The transformation has finished. Itu kita klik di sini, preview, launch, klik launch. Nah, di sini datanya sudah muncul semua. Jadi ini tuh data dari semua dimensi-dimensi yang kita bikin. Jadi kita jadiin satu di satu tabel database. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Ini untuk tabel dimensi cabang. Ini untuk dimensi karyawan. Katanya ini untuk dimensi produk. Untuk dimensi waktu. Kita lihat juga. Nah, ini untuk fact penjualan. Jadi data di fact penjualan itu ngambil dari dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu, sama nah ini tanggal transaksi itu kita ngambil dari penjualan dan waktu. Nah, jumlah pembelian itu dari penjualan di sini Pinmart. Nah, total jualnya tuh dari jumlah pembelian dikali harga. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial membangun data warehouse dengan menggunakan Pentaho. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.